Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk di kelas 8. Oke, nah di kelas 8 ini kita akan mempelajari organisme dalam makhluk hidup atau dalam tubuh boleh, gitu, ya. Ini kadang nggak bisa terlihat secara kasat mata karena kita harus membelah sel-sel. Iya. Jadi kalau misalkan ilmunya itu kita akan membelah salah satu mungkin dari tubuh kita atau apa gitu ya, karena kita berbicara tentang nadi, nantinya tentang otot segala macam. Nah, mungkin yang pertama ini adalah sel bagian terkecil dari organisme atau makhluk hidup. Nah, untuk pertama kalinya itu ada si Robert Hooke ya di tahun 1665. Pada saat itu dia melalui pengamatan mikroskop majemuk, dia melihat dinding sel kosong yang melingkupi sel-sel mati pada gabus. Kemudian dia berasal dari kulit pohon. Oke, melingkupi sel-sel kulit mati pada gabus yang berasal dari kulit pohon. Kemudian berikut ini merupakan contoh gambar sel tumbuhan dan hewan yang diamati melalui alat mikroskop dengan pembesaran yang sangat kuat. Jadi sebenarnya dia berangkat dari mana? Ketika dia melihat sebuah pohon itu dia dalam keadaan mati atau nggak bertumbuh lagi. Kenapa dia bisa melihat itu? Karena berarti ada sel di dalam itu yang tidak berkembang atau sudah mati gitu ya. Jadi dia belah mungkin kemudian dia jadikan alat penelitian dia. Kemudian tumbuhlah ilmu-ilmu setelah dia meneliti segala macamnya. Nah, organ-organ sel dan fungsinya itu apa aja? Yang pertama itu ada membran atau selaput sel atau dinding sel biasanya. Halaman 5. Nah, dinding sel itu hanya terdapat pada sel tumbuhan. Dia bersifat kaku sehingga memberi bentuk pada sel. Kemudian dia melindungi seluruh isi sel. Kayak gitu. Jadi dia pelindungnya karena namanya aja adalah dinding sel gitu. Oke. Yang kedua yaitu ada membran atau selaput pembungkus seluruh isi sel, berfungsi untuk melindungi seluruh isi sel. Terus bersifat semipermeable, hanya bisa dilalui air dan zat-zat tertentu yang terlarut. Kemudian bersifat untuk mengatur transportasi zat-zat dari sel yang satu dengan sel yang lainnya. Membran atau selaput ini berarti dia sama aja pendistribusi sel-sel yang ada di tumbuhan itu gitu ya. Kemudian ada yang kedua namanya sitoplasma. Yang pertama kan tadi membran sel. Kemudian yang kedua itu ada namanya sitoplasma. Apa itu sitoplasma? Kalau dari buku ini adalah merupakan koloid yang mengisi seluruh bagian sel. Kalau dalam tubuh kita beda ya koloidnya ya. Kemudian di dalam sitoplasma selain terlarut zat makanan dan zat-zat lainnya, juga terdapat organel sel yang memiliki fungsi masing-masing. Contohnya apa? Vakuola organel sel itu berisi garam organik dan zat hasil metabolisme sekunder serta berisi enzim dan butir pati. Jadi dia sebenarnya adalah cairan-cairan yang pendistribusiannya. Kemudian yang kedua itu ada peroksisom. Peroksisom itu adalah organel sel yang memiliki membran tunggal dan bentuknya mirip dengan lisosom. Kemudian yang ketiga ada retikulum endoplasma. Organel sel yang memiliki membran ganda dengan bentuk seperti jala yang berdekatan dengan inti sel. Kemudian yang keempat ada mitokondria, yaitu organel sel yang memiliki peranan penting dalam sel hewan dan tumbuhan. Untuk apa biasanya? Biasanya untuk mitokondria ini adalah DNA-nya kayak gitu. Kemudian selanjutnya ada mikrotubul atau struktur yang berbentuk silinder, berongga dan tidak bercabang. Kemudian mikrofilamen disebut dengan filamen aktin, ukurannya kecil dan dia tersusun atas protein globural. Kemudian selanjutnya ada ribosom. Ribosom adalah organel sel yang berfungsi sebagai tempat sintesis protein. Kemudian ada namanya badan Golgi. Kemudian selanjutnya ada namanya lisosom yang tadi disebutkan. Lisosom adalah organel sel yang tersusun dari enzim hidrolitik yang berfungsi untuk proses pencernaan sel.
Kemudian sentrosom itu adalah bagian yang berbentuk bulat kecil yang terletak di salah satu kutub inti sel. Kemudian adalah kloroplas. Itu adalah organel sel yang memiliki pigmen warna hijau yang disebut dengan klorofil. Kloroplas ini adalah tumbuhan-tumbuhan yang memiliki unsur-unsur warna hijau. Dia menghasilkan klorofil. Terus ada namanya inti sel. Inti sel. Apa itu inti sel? Inti sel udah pasti akan pada intinya, di dalamnya, ya kan? Inti sel itu terdapat di semua sel kecuali sel darah merah atau namanya eritrosit, ya kan? Inti sel itu tersusun dari membran inti yang memiliki pori-pori cairan. Di dalam inti tersebut disebut nukleoplasma atau DNA, RNA. Kemudian bagian-bagian dari inti sel, bagian-bagiannya kita catat aja. Bagian-bagiannya. Yang pertama itu adalah membran atau selaput. Pasti kalau misalkan di dalam tubuh kita itu atau dari makhluk hidup pasti akan dilindungi dulu. Dilindungi dari apa? Dari membran. Kalau di tubuh kita itu namanya kulit, ya kan? Kulit dulu. Kita ketemu kulit pun ada beberapa bagiannya lagi sebelum ke daging gitu. Oh, ini saya. Kemudian yang kedua ini ada namanya cairan dalam sel. Cairan dalam sel. Kemudian yang ketiga ada namanya DNA dan RNA. Kemudian yang keempat ada namanya secara keseluruhan tubuh semua aktivitas manusia. Secara keseluruhan inti sel. Oke, nah itu ini untuk yang di makhluk hidup. Oke, nah kemudian masuk ke jaringan pada hewan. Jaringan pada hewan ini apa aja? Jaringan pada hewan. Jaringan pada hewan yang pertama itu ada namanya jaringan apa yang pertama? Epitelium. Jaringan epitelium. Oke, apa itu jaringan epitelium? Jaringan epitelium itu yang disusun oleh lapisan sel yang membungkus atau melapisi permukaan atau organ baik permukaan luar, permukaan dalam maupun membatasi rongga tubuh. Nah, jadi dia lapisan sel. Lapisan selnya dia biasanya berbentuk apa? Dia ada 3 nih ya kalau di sini ya. Bentuk epitel atau pipi, kemudian bentuk kubus, bentuknya adalah silinder. Coba kita gambar dulu, kita bedakan dulu masing-masingnya. Kalau yang ini dia agak pipi itu apa sih? Pipi itu gepeng ya, kayak gepeng pendek, ceper gitu deh. Itu namanya pipi. Ini dia pipi. Nah, biasanya ini terdapat pada apa? Terdapat ini pada pembuluh darah. Kemudian apa lagi? Kemudian pada rongga mulut. Kemudian pada dalam telinga dan lain-lain gitu ya. Kemudian ada yang namanya bentuknya kubus. Kubus ini gimana? Mungkin hampir sama tapi dia lebih padat dari yang tadi. Kubus itu kan dia bentuknya apa? Persegi ya, kubus ya. Nah, ini dia. Sebenarnya dia agak ini ya, agak banyak ya, tapi karena ini cuma satu lapis, jadi tulisnya kayak gitu. Nah, ini dia. Bentuknya kubus. Kalau bentuknya kubus biasanya ada letaknya di mana? Letaknya itu ada di lensa mata. Lensa mata kita ternyata bentuknya dia kayak kubus gitu jaringannya. Kemudian yang kedua bisa kita temuin di permukaan indung telur.
dan keringat. Oke. Kemudian yang ketiga terakhir itu ada namanya silinder. Ya, kenapa? Oh, ngobrol. Berdiskusi apa? Kalau bentuknya silinder, silinder itu gimana? Silinder gimana silinder? Apa? Knalpot bentuknya silinder ya? Kan ada 2 silinder. Kayak mana tuh 2 silinder? 2 lubang dia. 2 lubang. Kan ada. Oh, dalam satu knalpot dia ada 2 lubang. Itu namanya silinder. Iya. Jadi kesimpulan silinder apa? Jadi suara knalpot itu Enak. Ya. Gitu. Semakin dia silinder bentuknya semakin enak gitu. Iya. Berarti dia kayak gini. Panjang ya, mungkin kesimpulannya kayak gitu. Silinder itu bentuknya dia agak sedikit panjang. Kalau tadi ceper, ini kubus, ini silinder agak tinggi gitu dia bentuknya. Oke, silinder ini kita bisa munculnya ada di mana aja? Di kelenjar pencernaan. Kelenjar pencernaan. Kemudian ada di dalam lambung. Kemudian ada di mana lagi? Di saluran reproduksi. Kemudian di uretra. Kemudian di saluran pernapasan. Oke. Nah, itu dia. Kronologinya ada di sini. Nah, kalau fungsi jaringan epitel ini diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, dia sebagai proteksi. Proteksi itu apa? Melindungi, mempertahankan dari benturan segala macamnya. Proteksi itu kan bahasa Inggris ya, dari bahasa protect. Protect itu kan melindungi. Nah, atau menjaga, mempertahankan sama tuh. Kemudian yang kedua fungsinya adalah absorpsi, menyerap sari makanan pada usus. Itu dia. Sebenarnya ini nggak bisa kita lihat, ya kan? Ini cuma bisa dilihat dari mikroskop. Kemudian yang ketiga ada namanya sekresi. Sekresi itu apa? Mensekresi sperma dan pada tes. Kemudian yang keempat itu ada ekskresi, pengeluaran keringat atau apa yang kita keluarkan. Contohnya keringat kalau pada dalam tubuh kita. Kemudian yang kelima ada namanya transportasi, mengatur tekanan osmosis dalam tubuh. Kemudian yang akhir itu ada mencegah hilangnya cairan di dalam tubuh gitu. Nah, kemudian itu tadi yang jaringan epitelium. Yang kedua ada namanya jaringan penyokong. Jaringan penyokong. Nah, jaringan penyokong ini disebut juga dengan jaringan penunjang atau jaringan penguat. Jadi namanya aja udah bahasa penyokong ya. Penyokong itu kan untuk memperkuat tuh. Apa aja itu jaringannya? Kira-kira berfungsi dia untuk menyokong. Kita buat untuk menyokong atau memperkuat jaringan-jaringan. Oke. Kemudian yang ketiga ada namanya jaringan ikat. Jaringan ikat. Nah, jaringan ikat di sini ada beberapa tuh. Jaringan ikat yang pertama itu ada namanya jaringan ikat umum. Jaringan ikat umum. Enggak ikat-ikat ya, jaringan ikat umum. Nah, jaringan ikat umum dibagi lagi. Ada jaringan ikat longgar, jaringan ikat padat, jaringan ikat khusus. Dari namanya sebenarnya udah kelihatan ya apa maksudnya ya, khusus, longgar sama padat. Kalau longgar udah pasti dia akan berjarak-jarak, ya kan? Dia secara visual dia kelihatan lebih jauh daripada yang jaringan ikat padat. Kalau padat berarti dia lebih dempet-dempet, ya kan? Atau sempit atau apa gitu. Dia lebih lebih rame, lebih banyak. Kalau tadi longgar ya longgar gitu. Oke, yang terakhir ini ada namanya jaringan khusus. Nah, jaringan khusus dia dibagi lagi. Ada jaringan darah,
Ada jaringan kartilago, ada namanya jaringan tulang, ada namanya jaringan otot. Nah ini yang harus kita pahami nih. Ada namanya jaringan khusus. Di jaringan khusus ini yang agak lebih banyak ya. Yang pertama dibagi lagi ada namanya jaringan darah. Nah, jaringan darah ini adalah jaringan ikat yang sebagian besar pembentuknya berupa cairan, yaitu dari apa? Dari garam mineral, dari protein terlarut, kemudian dan air. Nah, fungsi darah ini merupakan apa? Alat transportasi substansi dari satu bagian ke bagian lain dalam organ tubuh. Darah juga berperan penting sebagai sistem kekebalan. Makanya ada mungkin orang yang kekurangan darah merah, ada ya, sakit, ya kan? Terus kelebihan darah putih pun juga masalah, ya kan? Kita harus imbang ya. Sel darah merahnya harus imbang, sel darah putihnya pun juga harus imbang. Nah, jaringan darah ini juga sebagai bahan untuk transportasi kita ya. Kalau misalkan kayak tadi, darah itu kan pasti akan selalu mengalir di tubuh kita dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kemudian yang kedua adalah jaringan kartilago. Jaringan kartilago. Jaringan kartilago itu merupakan jaringan ikat pembentuk material rangka yang fleksibel dan kuat yang tersusun oleh serabut kolagen dalam matriks. Lokasi kartilago banyak ditemukan di bagian ujung tulang keras, telinga, hidung, dan tulang belakang. Ada di mana? Di telinga, di hidung, dan di ruas tulang belakang. Kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga ada namanya jaringan tulang. Jaringan tulang. Nah, jaringan tulang ini sebenarnya kalau misalkan kita lihat, istilahnya adalah tulang itu kita belah dulu. Kita belah bagi dua, terus kita bisa ngelihat rongga-rongga di dalam tulang itu. Pernah nggak ngelihat tulang sapi? Nah. Pernah ya? Tidak. Nah, kalau kita lihat itu dia berongga-rongga ya. Lihat tulangnya ya. Kan dia kayak rongga-rongga gitu. Nah, tulang merupakan jaringan ikat keras dan kaku. Seperti halnya kartilago, jaringan ini tersusun dari serabut kolagen dalam matriks. Gitu. Tulang ini nggak bisa kita punya kecuali tulang rawan. Ya nggak? Ini tulang ayam. Tulang rawan. Tulang ayam nggak semuanya bisa dipunya kan? Bisa. Nggak semua. Bisa, tapi nggak semua ya kan? Kalau kita masak presto atau masak ayam tulang lunak, itu baru bisa tuh yang kecil-kecil. Tapi kan nggak semua tulang bisa kita makan, ya kan? Tulang rawan udah pasti bisa kita makan. Tulang rawan itu yang gimana? Yang warnanya putih, betul. Ya. Yang agak lembek-lembek, diceker, ya kan? Itu ada tuh. Terus kalau misalkan di paha itu antara paha dengan paha atas. Ya. Nah, ya kan? Kalau kita tuh kayak sendinya gitu deh. Nah, di situ tuh bisa kita makan. Terus Manusia juga ada tak kayak gitu. apa? Tulang rawan? Ada. Tulang rawan, tapi kan nggak mungkin kita makan tulang rawan manusia kan? Ya. Oke, ada namanya jaringan otot. Oke, jaringan otot ini kita bagi lagi. Nah, jaringan otot ini ada 3 di sini. Untuk sarkolema, terus sarkoplasma, kemudian ada myofibril. Nah, masing-masingnya ini ada 3 lagi. Yang pertama yang sering keluar itu adalah otot jantung. Otot jantung. Otot jantung dia bentuknya itu adalah agak bercabang dia. Nah, kayak gini-gini. Nah, ini contoh otot jantung ya. Jadi dia agak bercabang-cabang dan nggak begitu padat. Kemudian ada yang namanya otot lurik. Ini sering keluar nih otot lurik. Otot lurik gimana? Biasanya dia datar kayak gini aja. Nah, ini otot-ototnya nih.
di sini, ada yang di atas, ada yang agak ke bawah, agak ke atas dikit, ke bawah. Nih namanya otot lurik. Kemudian ada yang ketiga itu namanya otot polos. Otot polos gimana? Dia biasanya satu-satu kalau otot polos nih. Ini imajinasi. Tengok dari itu. Otot polos. Nah, ini dia otot polos. Gitu ya. Nah, kemudian otot polos ini salah satu otot yang mempunyai bentuk polos dan dia bergelondong. Cara kerjanya tidak disadari, memiliki satu nukleus yang terletak di tengah sel. Otot ini biasanya terdapat pada saluran pencernaan seperti lambung dan usus. Kalau ini itu ada di lambung dan usus. Nah, kemudian kalau otot jantung, otot lurik dulu. Otot lurik itu dia contohnya pada lengan. Kemudian kalau otot jantung ada di mana? Otot jantung pasti ada di jantung. daerah jantung. Oke. Dia ciri-cirinya adalah otot istimewa karena memiliki bentuk yang hampir sama dengan otot lurik, yakni mempunyai lurik-lurik. Tapi bedanya pada otot lurik yaitu bahwa otot lurik itu memiliki satu atau dua nukleus yang terletak di tengah. Kalau otot jantung itu cuma ada satu. Nih bedanya. Kalau lurik kan dia banyak ya, ininya tuh membrannya. Kemudian kalau misalkan di jantung dia cuma satu. Tuh, itu bedanya. Kalau ini udah pasti ada di jantung. Oke, mau ditulis dulu? Saya ada pertanyaan. Apa? Nyamuk. Bentuk dalam tubuh gimana? Nyamuk ya? Dalam tubuhnya? Kalau nyamuk dalam tubuhnya itu bagaimana? Kira-kira gimana? Kalau misalkan kenapa? Kalau misalkan dibelah, kan kita ngelihat sel-sel tubuhnya ya, yang nggak bisa kita lihat secara kasat mata. Kalau misalkan kasat mata kita ngelihatnya nyamuk, kalau udah kita tepuk dia gepeng, ya kan? Tapi harusnya dia pakai mikroskop. Itu harus pakai alat bantu ngelihatnya. Jadi kita zoom, dia ada alat bukan pembesar kacamata pembesar enggak, tapi dia alat yang memang untuk meneliti hewan-hewan yang bagian kecil-kecil kayak gitu. Nah, ilmu ini pun bisa dapat dari penelitian itu dulu sebelum adanya ilmu-ilmu ini kayak gitu. Jadi ada penelitian dulu baru ke ada munculnya, misalkan kita bilang otot lurik, jaringan, apalagi jaringan otot jantung segala macam. Ini kan sebelumnya kan nggak ada. Setelah kita teliti baru dia ada. Nah kayak gitu ya. Ada lagi ya? Ada. Apa tuh? Ubur-ubur. Apalagi ubur-ubur? Sama. Jadi dia memang harus diteliti dulu kan, untuk sel-sel tubuhnya apa aja sih. Jadi nggak semua di hewan dan di manusia itu sama ya. Contohnya ubur-ubur, dia pasti nggak punya tulang. Tulangnya maksudnya nggak tulang keras ya. Kalaupun dia bertulang, dia tulangnya tulang rawan yang sejenis gitu, yang lembek gitu kan. Nah beda sama kayak misalkan kita ngelihat kayak kambing, kayak sapi, udah pasti dia punya tulang yang besar, yang hampir sama kayak kita, ya kan? Kita juga punya tulang yang keras kayak gitu. Nah kalau ubur-ubur kan udah pasti enggak. Nyamuk udah pasti enggak. Dia mungkin ada tulang tapi dia kan masih bersifat lunak, ya kan? Nah sifatnya lunak gitu. Apalagi? I see. Nah gitu, oke? Boleh dicatat dulu? Dicatat. Oke, mungkin untuk tugasnya bisa dibuka di halaman 29. Di situ kan ada penugasan 4 ya. Penugasan 4 itu di situ ada gambarnya masing-masing, boleh digambar nanti nama organnya itu apa, terdapatnya ada di mana gitu. Nah, fungsinya itu apa ditulis. Misalkan contoh yang gambar pertama ini kan udah pasti namanya jantung. Dia terdapatnya di mana?
Jangan bilang jantung terletaknya di jantung, Bu. Enggak, jangan. Jantungnya tuh lebih tepatnya di mana? Di sebelah kiri atau mana, bawah, sebelah kiri, lengan atau apa gitu ya. Nah, fungsinya jantung itu untuk apa? Kayak gitu. Ditulis ya. Memompa darah. Ya, boleh. Bu, kalau jantungnya nggak berdetak berarti mati, Bu. Nah, boleh juga kayak gitu ya. Tapi kan itu kan bukan fungsinya kan, itu akibatnya. Terus nomor 2 sampai dengan nomor 10 boleh ditulis di bukunya, nanti dikumpulkan di pertemuan selanjutnya ya. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.